Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanina Nurlestari dengan NIM 0557963555. Saya dari UPBJJ Malang, Jawa Timur. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas 2 dasar-dasar penyuluhan yang diampu oleh Ibu Rati Setiawati. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, pengertian komunikasi secara umum adalah suatu kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, sehingga terjadi pengertian bersama tentang makna dan maksud dan manfaat dari komunikasi yang disampaikan. Contohnya dalam percakapan sehari-hari, seseorang mengirim pesan melalui telepon kepada teman untuk mengatur pertemuan dan pengirim menyampaikan waktu dan tempat dan penerima merespon dengan konfirmasi yang baik. Yang kedua, dalam konteks penyuluhan, komunikasi merujuk pada proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan informasi dari penyuluh kepada sasaran, yaitu masyarakat dan kelompok tani, dengan tujuan untuk mendidik dan membina perilaku mereka agar lebih baik. Contohnya, penyuluh mempersiapkan materi tentang cara penanggulangan hama warek. Penyuluh mendatangi kelompok tani untuk mendorong petani berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, penyuluh selalu melakukan pemantauan terhadap keberhasilan dari inovasi yang disampaikan sampai terjadi perubahan perilaku. Untuk soal kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Manfaat cyber extension adalah untuk memberi sistem informasi penyuluh melalui media internet untuk menyampaikan, untuk mendukung penyediaan materi dan informasi penyuluh pertanian bagi penyuluh dalam memfasilitasi proses pembelajaran agribisnis bagi pelaku utama, yaitu petani ataupun kelompok tani. Untuk soal yang ketiga, yaitu bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Berikan penjelasan. Mengefektifkan komunikasi dalam penyuluh ditentukan dengan beberapa faktor, yaitu A. Unsur pesan. Bertujuan agar komunikasi dapat berjalan efektif, maka pesan yang disampaikan penyuluh harus sesuai dengan kebutuhan petani dan juga kelompok tani. Yang kedua, B. Unsur komunikator. Yang dimaksud adalah sejumlah kemampuan dasar dalam komunikasi dengan cara penyampaian pesan yang baik secara lisan ataupun tertulis. C. Unsur penerimaan. Mempengaruhi kecakapan penerima, sikap penerima, tingkat pengetahuan penerima, dan sistem sosialnya. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, penerima harus memperhatikan dan memahami keadaan penyuluhnya, sehingga menyesuaikan diri dengan nilai, budaya, dan kebiasaan penyuluh. D. Unsur media atau saluran komunikasi. Agar pesan dapat diterima dengan jelas, maka saluran yang digunakan harus terbebas dari gangguan, baik gangguan teknis maupun gangguan sosial budaya. Soal yang keempat adalah mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pada wilayahnya masing-masing. Yang pertama, identifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan. Di daerah saya, Desa Laju Banjarnegara, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melakukan penyuluhan inovasi pertanian. Yang disampaikan adalah penggunaan sistem irigasi tetes untuk tanaman sayur seperti cabai dan tomat. B. Tahapan adopsi inovasi, apa yang terjadi pada sasaran. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran petani di desa saya, yaitu kesadaran, minat, evaluasi, uji coba, dan adopsi.
Mengapa tahapan ini terjadi? Karena pada tahapan ini, kesadaran penyuluh memperkenalkan inovasi melalui demonstrasi lapangan, membuat petani menyadari masalah irigasi tradisional. Minat muncul karena petani tertarik dengan manfaat efisiensi air. Uji coba dilakukan di lahan kecil untuk menguji keefektifan. Dan adopsi penuh terjadi jika hasil positif seperti peningkatan panen. Tahapan ini terjadi karena penyuluh menyediakan informasi bertahap, mengatasi keraguan, dan mendorong keputusan bersama berdasarkan pengalaman kelompok tani. C. Faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut? Berikan penjelasan. Yang pertama, karakteristik inovasi yaitu keunggulan sistem irigasi tetes yang hemat air dan mempercepat adopsi karena petani melihat manfaat langsung dibandingkan irigasi manual. Sebaliknya, kompleksitas teknologi bisa memperlambat jika petani kurang terampil, sehingga penyuluh perlu pelatihan tambahan. Yang kedua, karakteristik adopsi. Tingkat pendidikan dan ekonomi petani sangat mempengaruhi. Petani dengan lahan luas dan akses modal lebih cepat mengadopsi karena resikonya lebih rendah. Di desa ini, petani muda lebih inovatif dibandingkan yang tua karena lebih terbuka pada teknologi baru. Yang ketiga, saluran komunikasi. Penyuluhan langsung secara face-to-face oleh penyuluh dan demonstrasi lapangan mempercepat adopsi dibandingkan media massa karena membangun kepercayaan. Jaringan sosial antar petani juga penting untuk menambah ilmu baru bagi penyuluh. Yang terakhir, waktu dan lingkungan. Faktor eksternal seperti cuaca kering di Malang mendorong adopsi cepat untuk irigasi tetes. Namun biaya awal tinggi bisa memperlambat sehingga dukungan subsidi dari pemerintah sangat diperlukan. Secara keseluruhan, kecepatan adopsi tergantung pada kombinasi faktor penyuluh yang efektif. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.